Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di My Class. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar tentang salah satu uji analisis untuk komparasi. Nah, komparasi di sini adalah komparasi rata-rata. Nah, kemarin kita sudah mempelajari uji T untuk komparasi dua rata-rata. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari ANOVA. Nah, ANOVA di sini digunakan untuk uji komparasi rata-rata lebih dari dua rata-rata. Nah, ANOVA sendiri itu ada dua, yaitu one way ANOVA dan two-way ANOVA, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu ANOVA satu jalur dan ANOVA dua jalur. ANOVA adalah salah satu teknik statistik untuk membandingkan dua atau lebih variabel bebas pada satu variabel tak bebas. Nah, di sini kita yang membandingkan rata-rata, tapi kenapa kok kita menamakannya analisis varian? Walaupun kita membandingkan varian, tapi di sini kita yang dihitung adalah perbandingan varian dari rata-ratanya. Jadi, estimasi berdasarkan varian dalam grup itu tidak berhubungan dengan rata-rata, tapi untuk estimasi berdasarkan varian dari rata-rata itu memiliki hubungan dengan sampel mean atau rata-rata dari sampel. Nah, maksudnya seperti ini. Jika dua dari estimasi varian kita tadi itu sama, rata-ratanya tidak memiliki perbedaan. Dan sebaliknya, jika estimasinya itu tidak sama, maka rata-ratanya memiliki perbedaan. Nah, jadi itulah kenapa alasan kita menggunakan analisis varian untuk menganalisis perbedaan rata-rata. Untuk one way ANOVA atau ANOVA satu jalur itu merupakan salah satu analisis of varian atau analisis varian di mana grup atau kelompoknya itu hanya memiliki satu independen variabel atau satu variabel bebasnya. Di sini disebutkan bahwa one way ANOVA may be used to compare two groups. Jadi di sini one way ANOVA itu juga sebenarnya bisa digunakan untuk membandingkan dua grup, tetapi lebih baik atau lebih cocok itu jika one way ANOVA itu untuk membandingkan 3 atau lebih grup. Nah, contohnya 3 level dari pendidikan ayah atau yang lainnya. Jadi kita memiliki 3 kelompok. Nah, di sini untuk one way ANOVA itu kita memiliki asumsi yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama, observasinya itu dilakukan secara independen. Artinya, nilai dari masing-masing observasi itu tidak memiliki hubungan atau relasi dengan observasi yang lain. Artinya, skor masing-masing orang itu tidak mempengaruhi skor yang lain. Kemudian yang kedua, variansi dari dependent variabelnya itu sama. Sedangkan yang ketiga, variabel bebasnya itu terdistribusi secara normal. Nah, di sini dijelaskan untuk yang asumsi kedua, karena analisis menggunakan ANOVA itu merupakan salah satu analisis yang kuat, itu dapat dilakukan walaupun variansinya itu mendekati sama. Jadi, walaupun hanya mendekati itu, asumsi yang kedua, itu ANOVA bisa digunakan. Terus sedangkan yang ketiga, jika variabel bebasnya itu misalkan tidak secara penuh terdistribusi secara normal, itu juga sudah bisa digunakan, yaitu ANOVA-nya. Nah, jadi untuk asumsi yang kedua dan ketiga ini walaupun hanya mendekati, itu ANOVA sudah bisa digunakan. Nah, di dalam ANOVA ini variansinya itu dilihat dari mean square atau kuadrat rata-ratanya. Nah, MS within itu artinya mean square di dalam grup, atau kita lebih mengenalnya sebagai mean square error atau MS error. Itu merupakan variabilitasnya terhadap subjek itu dalam treatment group yang sama. Sedangkan untuk mean square between group atau lebih dikenalnya dengan MS group atau MS treatment itu adalah variansinya antara kelompok. Jadi antar kelompok. Sedangkan untuk yang MS within itu adalah variansi dalam satu kelompok. Nah, berikut ini adalah contoh untuk bagaimana kita menghitung MS error dan MS group. Nah, kita ini tadi berdasarkan definisinya, MS error itu adalah variansi di dalam satu grup. Nah, misalkan ini adalah kelompok yang pertama, itu ada 5 sampel.
itu dari rata-ratanya itu kemudian dihitung MS errornya. Nah, sedangkan untuk yang MS group itu adalah variansi antar grupnya. Jadi S untuk masing-masing kelompok. Nah, untuk yang ini variansi dalam kelompok. Nah, ini contoh bagaimana kita menghitungnya. Nah, ini ada 3 grup dan di masing-masing grup itu ada 9 orang atau 9 subjek di dalam masing-masing grup. Nah, untuk rata-rata grup 1 itu ada 6,3, grup 2-nya itu ada 4,3, dan grup 3-nya itu ada 5,3. Nah, variansi grup 1-nya itu ada 10, grup 2-nya itu ada 10, dan grup 3-nya itu ada 7,75. Nah, grand mean itu artinya total dari keseluruhan grup 1, 2, dan 3 itu sebesar 5,3, yaitu 6,3 ditambah 4,3 ditambah 5,3 kemudian dibagi 3. Itu menghasilkan 5,3. Nah, sedangkan untuk MS error-nya, nah, MS error tadi kita menghitung dari masing-masing grup. Nah, kalau untuk MS error secara keseluruhan berarti kita mencari rata-rata dari varian masing-masing grup. Nah, seperti ini. 10 ditambah 10 ditambah 7,75 sama dengan 9,25. Nah, kemudian untuk MS grupnya, yaitu untuk masing-masing grup, MS grup. Nah, itu artinya dari untuk perbandingan varian antar masing-masing grup. Grup 1 dengan grup 2, grup 1 dengan grup 3, grup 2 dengan grup 3. Nah, itu diperoleh dengan nilai 9 kali 1 sama dengan 9. Kenapa kok 9? Nah, 9 ini adalah N. N itu adalah jumlah dari sampel di masing-masing grup. Nah, kemudian di dalam ANOVA itu ada lagi istilah sum of square atau jumlah kuadrat. Nah, jumlah kuadrat ini apa maksudnya? Adalah kuadrat dari deviasi. Nah, sedangkan kuadrat dari deviasi itu adalah varian. Jadi, sum of square ini menunjukkan jumlah dari varian. Nah, SS total itu adalah jumlah dari keseluruhan varian. Nah, SS group itu adalah jumlah dari varian di antara masing-masing grup. Nah, sedangkan untuk yang SS error ini adalah jumlah varian dari masing-masing sampel di dalam grup yang sama. Ini untuk mencari SS total, ini untuk mencari SS group, ini juga untuk SS group, ini untuk mencari SS error. Nah, silakan diperhatikan bahwa SS grupnya ini kita bisa mencari dengan 2 cara. Nah, yang atas ini digunakan jika sampel size-nya itu memiliki ukuran yang sama. Nah, sedangkan untuk yang SS group yang bawah itu untuk mencari jika ukuran sampelnya itu tidak sama. Kalau di contoh yang tadi, nah ini menggunakan sampel size-nya sama, yaitu sama-sama 9. Nah, kalau misalkan salah satu ada yang tidak sama, itu menggunakan yang bawah. Ini contohnya. Berhubung ini sampel size-nya sama, berarti SS grupnya itu kita menggunakan rumus yang atas tadi, yaitu sampel size-nya sebanyak 10 untuk masing-masing kelompok. Nah, di sini ada 5 kelompok, yaitu yang pertama counting, rhyming, adjective, imagery, dan intensional. Ini merupakan contoh bagaimana kita menghitung SS total, SS group, dan SS error. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya DF atau degrees of freedom, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu derajat kebebasan atau derajat bebas. Di beberapa buku kalau bahasa Indonesia itu ada yang menuliskannya DK atau ada juga yang menuliskannya dengan DB, yang artinya DB itu derajat bebas, DK itu artinya derajat kebebasan, DF itu degrees of freedom. Di sini DF-nya itu digunakan ketika untuk melihat nilai F tabel. Nah, ANOVA ini lebih dikenal dengan sebutan uji F atau uji Fisher. Makanya kita menggunakan tabel F statistik. DF total, kita mencarinya N-1. N besar ini adalah keseluruhan sampel dari keseluruhan grup. Kalau berdasarkan contoh ini, N besarnya sebanyak 50.
N kecilnya di masing-masing grup. Nah, terus K ini adalah berapa kelompoknya. Nah, kalau berdasarkan contoh ini ada 5 kelompok, jadi K-nya sama dengan 5. Nah, sedangkan DF error itu adalah K kali N-1 atau sama dengan N besar dikurangi K. Kita untuk mencari nilai F hitung itu kita dengan membandingkan nilai dari MS group dengan MS errornya. Nah, untuk mencarinya tadi sudah ada, nah, yaitu ini MS group dengan MS error. Kemudian dibandingkan hasilnya seperti apa. Seperti ini, F hitungnya itu adalah MS group dibagi MS error. Jadi di dalam ANOVA itu kita memiliki summary tabel atau tabel ringkasan ANOVA untuk melihat bagaimana nilai F-nya. Nah, di sini. Untuk grup, untuk error, untuk total. Nah, grup itu kalau dalam bahasa Indonesia itu antara between group atau antar grup. Nah, error itu adalah dalam grup atau within group. F-nya itu adalah perbandingan dari MS group dengan MS error. 87,88 dibagi 9,67. Nah, hasilnya 9,08. Ini berdasarkan hitungan. Nah, kemudian kita dalam ANOVA itu kita harus membandingkan dengan tabel F. Kita lihat di contoh. Untuk mempelajari contohnya, itu yang pertama saya memberikan panduan untuk pengerjaan secara manual. Artinya kita menggunakan persamaan-persamaan yang sudah dibahas di depan. Nah, contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah statistika antara mahasiswa tugas belajar, mahasiswa izin belajar, dan mahasiswa umum. Nah, datanya itu diambil dari nilai UTS. Di sini ada 3 kelompok. Yang pertama mahasiswa tugas belajar, yang kedua mahasiswa izin belajar, yang ketiga mahasiswa umum. Nah, kita lihat di sini bahwa sampel size-nya itu ada yang nggak sama. Untuk yang tugas belajar itu hanya 11, sedangkan izin belajar dan umum itu masing-masing ada 12 sampel. Nah, langkah pertama, setelah kita mengasumsikan bahwa asumsinya tadi itu sudah terpenuhi semua, maka selanjutnya kita membuat hipotesis untuk ANOVA. Yang pertama, hipotesisnya dalam bentuk kalimat. HA-nya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. HO-nya berarti lawan dari HA, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Di sini bagaimana kita mengubah hipotesis dalam bentuk kalimatnya ke dalam bentuk statistik. Karena di HA itu terdapat perbedaan, maka kita bisa menuliskannya seperti yang pertama ini, rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2 sama dengan rata-rata 3, atau tidak sama dengannya di belakang. Jadi bisa dipilih yang depan atau yang belakang. Nah, HO karena tidak terdapat perbedaan berarti tandanya sama dengan. Nah, di sini mu ini mengindikasikan rata-rata. Jadi ini merupakan notasi statistik untuk menunjukkan rata-rata. Selanjutnya kita membuat daftar induk statistik. Ini untuk respondennya. Nah, kemudian statistiknya N itu adalah jumlah dari sampel di masing-masing kelompok. Kelompok 1 11, kelompok 2 12, kelompok 3 12. Nah, N besarnya atau N totalnya itu sama dengan 35. Nah, sigma X itu artinya jumlah dari nilai dalam satu kelompok. Nah, kelompok 1 73, kelompok 2 71, kelompok 3 90. Nah, kemudian sigma X kuadrat. Nah, jadi sebelum kita menghitung sigma X kuadrat itu lebih baik kita buat lagi J1 kuadrat, J2 kuadrat, J3 kuadrat. Jadi nilai di masing-masing kelompok ini dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan. Nah, sedangkan untuk yang X rata-rata, jadi ini merupakan min-nya, yaitu rata-rata dari masing-masing kelompok. Untuk yang ini, perbandingan dari sigma X
kuadrat, jadi 73 kuadrat dibagi NJI. Jadi jumlahnya per 11. Kalau untuk yang J1, untuk yang J2 berarti per 12. Terus ini untuk varian dari J1, J2, dan J3. Nah, ini untuk menghitung SS group, DF group, MS group, SS error, DF error, dan MS error. Nah, kesemuanya ini akan kita gunakan untuk mencari nilai F hitung, yaitu perbandingan antara MS group dengan MS error. Hasilnya 6,61. Untuk F tabel itu kita lihat di tabel F. Hasilnya 3,28. Nah, untuk melihat tabel F itu kita perhatikan ini syaratnya, yaitu 1 min alfa atau taraf signifikansinya, dan dilihat DF group dengan DF errornya. DF grupnya ini 2, DF errornya 3, 2. Jadi ditulis 2 dan 3, 2. Jadi F 0,95 yaitu 2 dan 3, 2. Yaitu memperoleh nilai 3,28. Dari mana nilai ini? Kita lihat di tabel F. Untuk DF grupnya tadi 2, untuk DF errornya itu 3, 2. Nah, sedangkan di sini tidak ada nilai 32, yaitu jadi berada di antara nilai 3,32 dan 3,23. Jadi nilai DF32 itu adalah rata-rata dari kedua nilai ini. Selanjutnya kita membuat tabel ringkasan one way ANOVA. Di sini terlihat bahwa F hitungnya 6,61 dan F tabelnya 3,28. Jadi lebih besar F hitung. Selanjutnya kita menentukan kriteria pengujiannya, yaitu jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel, maka tolak HO berarti signifikan, yaitu 6,61 lebih besar daripada 3,28. Kemudian kita membuat kesimpulannya. Karena di sini menolak HO berarti menerima AA. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, mahasiswa izin belajar, dan mahasiswa umum. Berhubung ini kita menggunakan cara manual, kita tidak tahu antar grup mana yang memiliki perbedaan. Apakah mahasiswa tugas belajar dengan mahasiswa izin belajar, atau mahasiswa tugas belajar dengan mahasiswa umum, atau malah mahasiswa izin belajar dengan mahasiswa umum. Kan di sini terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan. Jadi harus dilakukan uji lanjut untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki perbedaan. Kalau ini hasilnya tidak terdapat perbedaan, berarti kita berhenti di sini. Selanjutnya, ini untuk SPSS yang pertama, apakah pendidikan ayah memiliki perbedaan di grade-nya, di visualisasi tesnya, dan di matematika. Untuk asumsinya itu seperti yang di awal tadi, observasinya harus independen, jadi masing-masing orang tidak bisa mempengaruhi yang lain. Kemudian variansi dependent variabelnya equal atau sama. Terus kemudian dependent variabelnya is normally distributed, artinya terdistribusi secara normal. Untuk yang pertama, ini kita menggunakan analisis compare mean one way ANOVA. Nah, kemudian kita pindahkan grade in high school-nya, visualisasi tesnya, dan math achievement-nya ke dependent list. Kalau di contoh manual tadi, untuk dependent list-nya itu 1, nah di sini kita ada 3. Tapi nanti untuk masing-masing dependent list berbeda, atau untuk visualisasi tes, math achievement, dan grade high school itu beda. Kemudian further education-nya itu diletakkan di faktor atau independent variable. Nah, kemudian klik option dan kita pilih descriptive and homogeneity of variant. Descriptive dan homogeneity variant test. Kemudian klik continue dan klik OK. Outputnya seperti ini. Nah, ini adalah tabel deskriptif statistik atau statistik deskripsi, atau mendeskripsikan untuk masing-masing kelompok. Nah, untuk grade in high school itu ada 3 kelompok, HS, some college, dan BS or more. Jadi HS grade or less ini untuk pendidikan rendah, some college ini untuk pendidikan menengahnya, dan BS or more ini pendidikan tingginya. Nah, jadi
rata-rata yang dibandingkan itu adalah dari ketiga grup ini, bukan dari grade, visualisasi, dan math achievement. Nah, jadi yang dibandingkan itu adalah ini. Grade in high school itu dilihat dari pendidikannya, dari pendidikan rendahnya, pendidikan menengahnya, dan pendidikan tingginya. Begitu juga untuk yang visualisasi tesnya. Selanjutnya ada output yang kedua, yaitu test of homogeneity varian. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya. Nah, untuk yang grade in high school itu 0,22, visualisasi tesnya itu 0,153, dan achievement testnya itu 0,049. Nah, di sini ini menunjukkan nilai dari level test. Nah, berdasarkan nilai dari signifikan ini, kita lihat bahwa math achievement test itu adalah satu-satunya yang berbeda secara signifikan. Jadi, varian keduanya, yaitu grade dan visualisasi tes ini adalah sama, sedangkan untuk math achievement variannya tidak sama. Jadi, untuk asumsi yang kedua tadi, atau variansi dari dependent variabelnya itu harus sama, itu dilanggar oleh yang math achievement test. Nah, selanjutnya output yang ketiga tabelnya itu adalah tabel ANOVA. Nah, ini adalah tabel inti yang akan menunjukkan apakah hasilnya itu berbeda atau sama. Nah, sekarang kita lihat di sini di grade-nya. Ini merupakan derajat kebebasannya. Nah, 2 ini adalah derajat bebas grupnya, dan 70 ini adalah derajat bebas errornya atau within grupnya. Di sini terlihat nilai F-nya itu 4,091 dan signifikansinya 0,21. Di sini nilai F tabel ini menunjukkan, nah ini berisi perbandingan antara 9 dengan 2, hasilnya 4,091. Nilai F hitungnya itu adalah perbandingan antara mean square grupnya dengan mean square errornya. 9,071 dibagi 2,2118 itu hasilnya 4,091. The between group differences of grades in high school and math achievement are significant. Nah, jadi untuk grade dan math achievement testnya ini signifikan. Sedangkan untuk nilai visualisasinya itu tidak signifikan. Artinya apa? Jadi untuk yang grade dan math achievement itu terdapat perbedaan, sedangkan untuk yang visualisasi tesnya itu nilainya tidak ada perbedaan. Bisa dilihat mean square-nya 11 dengan 14 itu tidak jauh. Sedangkan untuk 279 dengan 35 itu sangat jauh, dan 9 dengan 2 itu juga sangat jauh. Nah, dari mean square ini pun kita bisa tahu mana yang memiliki nilai yang beda dengan yang tidak. Jadi untuk yang grade in high school dengan math achievement ini memiliki nilai rata-ratanya berbeda untuk masing-masing kelompok. Kelompok apa tadi? Kelompok pendidikan pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya karena grade dan math achievement itu memiliki perbedaan, maka kita melakukan uji lanjut. Jadi, jika nilai F-nya signifikan atau terdapat perbedaan yang signifikan, maka kita melakukan uji lanjut. Nah, uji lanjutnya itu untuk 2 atau lebih grup. Nah, kita lihat lagi, jika lebih dari 2 grup itu menggunakan post hoc, jika hanya 2 grup itu kita stop. Nah, post hoc di sini itu terdiri dari Tukey atau James Howell. Nah, ini adalah contoh lanjutan dari kasus yang pertama. Nah, ternyata hasilnya dari kasus yang pertama, math achievement dan grade itu memiliki perbedaan yang signifikan. Jika keseluruhan F-nya signifikan, maka pasangan mana yang memiliki perbedaan? Apakah pasangan antara kelompok pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi,
atau kelompok pendidikan rendah dengan pendidikan menengah, atau kelompok pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi. Nah, di sini kita memakai Tuki jika level testnya itu tidak signifikan, dan kita memakai Games Howell itu jika level testnya signifikan. Level test signifikan itu artinya variansinya tidak sama, sedangkan untuk level test tidak signifikan itu variansinya sama. Nah, untuk pengujian kali ini kita memakai Tuki, yaitu untuk grade-nya. Nah, grade-nya ini kita letakkan di dependent list karena memiliki nilai ANOVA yang signifikan dan level testnya yang tidak signifikan. Selanjutnya silakan diikuti langkah-langkahnya dan kita lihat. Nah, untuk one way ANOVA post hoc multiple comparison-nya, ini Tukinya ini kita centang. Nah, kemudian klik continue dan OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tabel ANOVA yang tadi. Nah, kita fokus di post hoc test. Jadi post hoc test yang pertama tadi kita melakukan uji Tuki. Nah, silakan dilihat hasil-hasilnya yang telah dilingkari. Ini hasil-hasil ini akan kita gunakan untuk melihat mana kelompok yang berbeda dan mana kelompok yang tidak berbeda. Nah, uji Tuki ini digunakan ketika variansi dari kelompok-kelompok itu sama. Nah, selanjutnya ada output yang kedua, yaitu homogeneous subset. Nah, di sini ada subset 1 dan subset 2. Nah, artinya yang berada dalam satu subset itu artinya memiliki kesamaan, sedangkan untuk yang subset yang berbeda itu memiliki perbedaan. Jadi, yang berbeda di sini adalah pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi. Sedangkan untuk pendidikan rendah dengan pendidikan menengah itu tidak berbeda. Begitu juga dengan pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi. Jadi di sini untuk grade-nya, grade ayahnya itu yang memiliki perbedaan itu ternyata dari pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya untuk varian yang tidak sama itu kita menggunakan Games Howell. Nah, untuk yang varian tidak sama itu adalah untuk Math Achievement. Nah, hasilnya post hoc testnya itu adalah Games Howell. Ini digunakan jika variansinya itu tidak sama. Di sini terlihat bahwa pendidikan rendahnya dengan pendidikan menengahnya itu memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, sedangkan untuk yang pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi itu juga memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, sedangkan untuk yang pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi itu tidak berbeda secara signifikan, atau bisa kita lihat mana yang berbeda secara signifikan dan yang tidak. Itu ini. Kita lihat dari tanda bintang. Yang memiliki tanda bintang itu artinya memiliki perbedaan. Nah, karena pendidikan rendah dengan pendidikan menengah itu memiliki tanda bintang, berarti keduanya berbeda untuk Math Achievement-nya. Nah, sedangkan untuk pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi ini juga memiliki tanda bintang, itu berarti juga berbeda untuk Math Achievement-nya. Sedangkan untuk pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi ini tidak memiliki tanda bintang. Nah, sehingga hasilnya Math Achievement untuk pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi itu tidak berbeda. Sekian untuk penjelasan one way ANOVA kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.